Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di channel Edu Talks, channel edukasi untuk kita semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Siap belajar tentang administrasi publik atau masih kebawa suasana begadang tadi malam? Gak masalah, yang penting tetap semangat. Hari ini kita akan membahas tentang sistem administrasi publik, topik penting yang akan membantu kita memahami bagaimana suatu negara dikelola, bagaimana kebijakan diterapkan, dan prinsip-prinsip apa yang menjamin tata kelola yang baik. Oke, jadi gimana sih sebuah negara dikelola? Apakah cuma sekelompok orang pakai jas, kemudian duduk di kantor bikin aturan? Bisa dibilang iya, tapi ada sistem di baliknya. Sistem penyelenggaraan negara. Apa itu? Ialah mekanisme, struktur, dan lembaga yang memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. Ini mencakup eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Ya, eksekutif yang menjalankan pemerintahan, legislatif yang membuat kebijakan, yudikatif yang menegakkan dan mengawasi hukum. Di Indonesia, Presiden memimpin eksekutif, DPR membuat undang-undang, dan Mahkamah Agung memastikan hukum ditegakkan. Bayangkan, kalau negara ini nggak punya sistem, bakal jadi seperti pertandingan bola tanpa wasit dan tanpa aturan. Semua orang bebas main sesuka hati. Sekarang kita sudah tahu sistemnya, tapi apa prinsip yang harus dipegang dalam menjalankan pemerintahan tersebut? Kan nggak mungkin ya pejabat pemerintah bertindak sesuka hati. Dalam administrasi publik kita mengenal yang namanya azas umum penyelenggaraan negara, yaitu yang pertama ada kepastian hukum. Semua harus berdasarkan hukum. Yang kedua yaitu transparansi. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kemudian yang ketiga, mengedepankan kepentingan publik. Pemerintah harus bisa melayani masyarakat. Kemudian akuntabilitas. Semua pejabat harus bertanggung jawab atas tindakannya. Apalagi sih selanjutnya? Komen di kolom komentar tentang azas umum penyelenggaraan negara. Jadi nggak bisa lagi alasan saya lupa. Untuk pejabat ya, kalau mereka salah harus bertanggung jawab. Beda kalau kita lupa ngerjain tugas ya, tetap aja bakal kena omel dosen atau nilainya terjun bebas. Nah, kalau kita bicara sistem besar sebuah negara, sekarang kita masuk ke sistem pemerintahan negara, yaitu bagaimana eksekutif bekerja dalam menjalankan kebijakan, mengelola sumber daya, dan memastikan layanan publik berjalan dengan baik. Jadi, ketika pemerintah membuat kebijakan pendidikan baru, siapa yang mengeksekusinya? Kementerian Pendidikan mengawasi, pemerintah daerah menyesuaikan, dan sekolah-sekolah menjalankan kebijakan tersebut. Nah, sistem ini memastikan bahwa kebijakan tidak hanya sekedar tertulis, tapi benar-benar diterapkan. Bayangkan kalau ada kebijakan internet gratis untuk pelajar dan mahasiswa, tapi tanpa rencana pelaksanaan. Sama aja seperti kita bilang, ayo makan malam, sudah siap nih, tapi makanannya nggak ada. Oke, nah kemudian kita akan membahas lebih dalam lagi nih, yaitu tentang subsistem administrasi negara. Kalau sistem administrasi itu seperti tubuh manusia, subsistemnya adalah organ-organ yang bekerja bersama. Beberapa subsistem utama dalam administrasi publik adalah yang pertama yaitu perumusan kebijakan, pembuatan aturan dan undang-undang, ini maksudnya seperti itu. Kemudian yang kedua, manajemen layanan publik, ada pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Kemudian birokrasi,
aparatur negara yang menjalankan kebijakan tadi. Nah, kemudian yang paling penting yaitu keuangan dan anggaran, mengatur sumber daya atau sumber dana negara. Contohnya saat pemerintah meluncurkan program kesehatan gratis, para pembuat kebijakan menyusun aturannya nih. Kemudian dinas kesehatan mengeksekusi. Kemudian birokrasi menangani administrasi dan Kementerian Keuangan mengatur anggarannya. Ya, seperti restoran, ada koki sebagai pembuat kebijakan, ada pelayan sebagai petugas layanan publik, ada staf dapur itu sebagai birokrasi, dan manajer keuangan bagian anggaran. Kalau satu aja kacau, restoran bisa-bisa itu menjadi bangkrut. Terakhir, apa sih yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan administrasi negara? Indonesia memiliki beberapa landasan utama. Yang pertama yaitu Pancasila, ini sebagai filosofi dasar. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945, ini sebagai sebuah konstitusi negara. Kemudian kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan dan regulasi negara sebagai aturan pelaksanaan administrasi. Jika ada kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila atau Undang-Undang 45, maka harus direvisi atau dicabut. Ini memastikan kebijakan tetap sejalan dengan nilai-nilai negara. Anggap saja seperti masakan, kita bisa bereksperimen dengan resep baru, tapi kalau bahan dasarnya salah, ya rasanya bakal aneh. Dalam administrasi negara, Pancasila dan Undang-Undang 1945 adalah bumbu utama dalam tata kelola pemerintahan. Oke, jadi mari kita ringkas pelajaran hari ini. Kita telah membahas yang pertama, sistem penyelenggaraan negara, berbicara tentang bagaimana negara diatur. Kemudian yang kedua, kita telah membahas azas umum penyelenggaraan negara, prinsip-prinsip tata kelola yang baik, di dalamnya dibahas itu. Kemudian sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, cara kebijakan itu diterapkan. Nah, kemudian kita bahas juga tadi subsistem administrasi negara, komponen penting dalam administrasi. Dan yang terakhir yaitu landasan penyelenggaraan administrasi negara, dasar hukum dan filosofi administrasi. Administrasi negara itu bukan sekedar aturan dan birokrasi, tapi tentang memastikan negara berjalan dengan baik, adil, dan untuk kepentingan masyarakat. Baik, sebelum kita tutup, ada satu hal. Administrasi publik itu seperti sinyal wifi. Kalau kuat, semuanya berjalan lancar. Kalau lemah, ya siap-siap error, delay, dan banyak orang yang mengeluh. Oke, sekian untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan buat di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di channel EduTalk bersama dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.